Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan nama perusahaan PTR4 Collection dari Praktikum Analisis Perencanaan Bisnis. Di sini kami akan menjelaskan rencana bisnis yang telah kita buat dari PTR4 Collection. Okay, next. Nah, di sini ada anggota dari R4 Collection ini, yaitu yang pertama ada Muhammad Rivaldi Herdiansyah, yang kedua ada saya sendiri Muhammad Rizal, yang ketiga ada Jilan Ilhami Putra, yang keempat ada Ahmad Fauzi Ramadan, dan yang kelima ada Iqbal Hudan Mutakhir. Nah, berikut merupakan pembahasan yang akan dibahas dari kelompok R4 Collection ini. Yang pertama ada ringkasan eksekutif, yang kedua ada kondisi lingkungan bisnis yang melingkupi, yang ketiga ada perencanaan aspek pemasaran, yang keempat ada aspek teknis dan operasi, yang kelima ada aspek manajemen dan organisasi, yang keenam ada aspek ekonomi dan keuangan, yang ketujuh ada tingkat resiko bisnis, dan yang kedelapan ada jadwal penting tahap realisasi bisnis. Baik, masuk ke ringkasan eksekutif yang pertama. Nah, yang pertama itu ada di PT Collection atau PTR4 Collection. Ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang fashion yang memproduksi suatu pakaian sehari-hari, yaitu kemeja. Adapun kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan kami untuk menunjang suatu proses produksi yang akan dilaksanakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada biaya mesin dan peralatan utama. Yang kedua ada biaya peralatan. Dan yang ketiga ada biaya prasarana penunjang bisnis. Nah, berikut merupakan biaya-biaya yang ada dan dibutuhkan dari perusahaan, yaitu yang pertama ada biaya mesin dan peralatan, yang kedua ada biaya peralatan pendukung, dan biaya prasarana penunjang. Nah, bisa dilihat dalam tabel-tabel berikut. Oke, bisa dilihat. Lalu ada alokasi perencanaan dana, yaitu ada alokasi perencanaan dana dengan total capex sebesar 8 miliar lebih, dan juga ada nilai investasi dan pendapatan. Okay, next. Lalu ada return of investment yang bisa dilihat pada tabel, ada total investasi, net profit, dan return on investment. Okay, next. Lalu yang terakhir ada payback periode, yang dimana nilai investasi atau pendapatan akan berbalik pada tahun ke-10, yaitu dengan nilai 9 miliar. Mungkin untuk poin kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini untuk menjelaskan poin 2, yaitu kondisi lingkungan bisnis yang melingkupi. Boleh di next. Oke, untuk poin 2 ini ada produk kemeja yang sudah sangat dijual di pasaran, baik pasar tradisional maupun modern. Dapat dilihat pada slide itu ada variabel strategi pemasaran atau bauran pemasaran, yakni 4P, produk, harga, distribusi, dan promosi, dengan rata-rata perkiraan market share berdasarkan posisi strategis, yaitu 55%. Boleh di next. Kemudian ada konsumen dan sebaran wilayah geografis tempat tinggalnya. Ada dua variabel, yang pertama ada karakteristik konsumen dan variabel perilaku konsumen. Untuk karakteristik konsumen, contohnya ada usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Nah, untuk sumber datanya itu dari kedua variabel ini didapatkan dari kuesioner yang sebelumnya telah kami sebarkan. Boleh di next. Oke, dari hasil variabel sebelumnya itu didapatkan segmentasi pasar, di mana segmentasi pasar yang terbentuk itu ada 3, dengan segmentasi yang terpilih ada segmentasi 2 dengan total persen 70%. Boleh di next. Kemudian ada kondisi permintaan dan perkembangannya. Ada pasar efektif dan variabel perilaku konsumen. Untuk pasar efektif ada 3 tahapan, yaitu perintisan, pertumbuhan, dan mapan. Untuk perkembangan penjualannya, grafiknya dapat dilihat pada slide yang tertera. Next. Oke, ada kondisi supply perkembangannya, yaitu ada 3 tahap awal bisnis dengan rencana kapasitas 4.600, pertumbuhan, stabil, dan mapan. Untuk rencana kapasitas lebih rincinya dapat dilihat pada slide. Kemudian ada perencanaan aspek pemasaran yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk perencanaan aspek pemasaran,
yaitu berisi yang pertama, untuk dalam melakukan segmentasi pasar dan karakteristiknya ini, perusahaan ini memiliki variabel segmentasi, yaitu ada 5: pekerjaan, tingkat pendapatan per bulan, bahan yang digunakan, ukuran produk, dan harga. Dari penjelasan sebelumnya bahwa segmentasi 2 adalah segmen pasar yang paling baik untuk melakukan penjualan, yaitu dengan jumlah 21 sampel dan 70%. Kemudian untuk presentasi keuntungan pada segmen 2 yaitu sebesar 47% dan tingkat persaingannya 4. Selanjutnya ada rekapitulasi karakteristik rinci dari segmen pasar sasaran. Di sini ada tabel-tabel dari karakteristik segmen pasaran sasaran terpilih. Yang pertama ada terkait bauran produk, bauran harga, terkait bauran distribusi, dan bauran promosi. Di sini juga ada informasi mengenai kondisi, kekuatan, dan kelemahan dari para pesaing yang ada. Kemudian di sini ada karakteristik dan kondisi pesaing. Untuk jumlah pesaing pada produk kemeja ini ada 2 pesaing, di mana pesaing tersebut merupakan brand yang sudah lama menggeluti bidang ini, yang membuat mereka jauh lebih berpengalaman daripada perusahaan yang telah kami buat ini. Mereka juga memiliki cakupan wilayah yang sangat luas. Ini adalah tabel kondisi para pesaing pada segmen sasaran, dengan pesaing 1 Alisan dan pesaing 2 Era Jeans. Selanjutnya di sini ada diagram positioning. Untuk produk R4 Collection ini berada di atas produk Alisan, di mana produk R4 ini memiliki daya tahan yang lebih baik dan modern dibandingkan produk Alisan. Tapi harga yang ditawarkan lebih mahal dibandingkan dengan Alisan, dikarenakan material yang digunakan lebih baik. Kemudian untuk produk R4 juga berada di bawah Era Jeans, karena memiliki daya tahan lebih kuat dibanding dengan produk R4 dari segi desain yang lebih modernnya. Selanjutnya ada variabel strategi persaingan. Di sini untuk variabel strategi persaingan atau pemasaran ada produk, harga, distribusi, dan promosi dengan rata-rata 55%. Selanjutnya ada proyeksi penjualan, yaitu ada tahap perintisan, pertumbuhan, dan mapan yang memiliki tren positif, yang menandakan bahwa perencanaan bisnis ini baik untuk dijalankan kembali. Selanjutnya ada poin 4 yaitu aspek teknis dan operasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada aspek teknis dan operasi, di mana ada segmentasi pasar dan karakteristiknya. Di sini kami mengambil 5 karakteristik yaitu ada fitur, kemasan, bonus tambahan, tingkat kualitas, dan bentuk kemeja. Lalu di bawah juga ada BOM atau Bill of Materialnya dari kemeja yang kami buat. Next. Di sini ada rencana kapasitas produksinya. Bisa dilihat di slide. Next. Lalu ada teknologi dan rancangan proses produksi, di mana di sini kami membeli bahan seperti kancing, benang, dan label. Selanjutnya kami akan membuatnya di perusahaan kami. Lalu ada mesin yang digunakan, ada 4, yaitu ada mesin jahit, mesin potong, mesin obras, dan juga meja kerja bangku. Next. Lalu ada jenis serta jumlah sarana prasarana produksinya dan komersialisasi, di mana untuk fasilitas penunjang produksinya itu ada box penyimpanan, ada box pengiriman, dan setrika listrik. Lalu untuk fasilitas penunjang bisnisnya ada meja, kursi, komputer, dan lain sebagainya. Lalu di sini juga ada alternatif lokasi pabriknya, di mana kita memiliki 2 alternatif, yaitu ada Jawa Barat, ada Kabupaten Bandung dan juga Karawang. Lebih tepatnya untuk Kabupaten Bandung ada Bojong Soang, lalu di alternatif kedua yaitu Karawang. Bisa di next. Selanjutnya ada aspek manajemen dan organisasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih rekan saya. Selanjutnya ada aspek manajemen dan organisasi. Next. Di mana di sini ada deskripsi aliran proses bisnis dari PT R4 Collection. Terdiri dari beberapa departemen atau divisi, yaitu ada marketing, penjual, purchasing, dan produksi, di mana si produk jadi ini disimpan di gudang, kemudian dialokasikan ke konsumen atau nanti lewat pengiriman. Next. Kemudian ada manajemen fungsional produksi. Ini salah satu divisi inti yang ada di PT R4 Collection, di mana manajemen fungsional produksi ini terdiri dari 2 jabatan, yaitu ada manajer produksi dan juga supervisor. Next.
Selanjutnya ada manajemen fungsional marketing, di mana divisi marketing ini juga terdiri dari 2 jabatan, yaitu manajer marketing dan juga admin marketing. Next. Selanjutnya ada manajemen fungsional dari keuangan. Divisi keuangan ini terdiri dari 2 jabatan, yaitu manajer keuangan dan juga admin keuangan. Next. Selanjutnya ada struktur organisasi, di mana di sini terdapat manajer produksi. Manajer produksi ini terdiri dari 2 orang, dan ke bawahnya ada supervisor. Kemudian ada manajer marketing, dan ke bawahnya ada admin marketing. Kemudian ada manajer keuangan, dan ke bawahnya ada admin keuangan. Ini adalah 3 divisi inti yang ada di PT R4 Collection. Next. Selanjutnya ada aspek ekonomi dan keuangan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk poin 6 yaitu aspek ekonomi dan keuangan, boleh di next. Oke, di sini ada nilai investasi yang dibutuhkan dari dan sumber dananya. Nah, untuk nilai investasi dan sumber dananya itu untuk kelompok R4 Collection ini menetapkan total kebutuhan modal tetap yaitu sekitar 4 miliar sekian. Nah, untuk lebih rincinya bisa dilihat pada slide yang tertera. Boleh di next. Kemudian ada total kebutuhan kerja. Nah, untuk total kebutuhan kerja itu ada persediaan, biaya operasional, dan biaya overhead dengan total biaya selama masa operasi dengan modal kerja yaitu 4 miliar sekian. Boleh di next. Ada total perkiraan biaya operasional, di mana ada biaya produksi, administrasi, dan manajemen, ada biaya pemasaran dengan total 6 miliar sekian per tahunnya. Boleh di next. Kemudian ada perkiraan tingkat pendapatan dan pertumbuhannya itu. Yang pertama ada jumlah penjualan per variansi dengan total kebutuhan 263 sekian per tahun, ada harga satuan dengan 150.000 per pieces, dan ada total pendapatan penjualan sebesar 39 triliun sekian. Boleh di next. Ada perkiraan kinerja keuangan dengan ROI atau Return of Investment sebesar 2,86%. Boleh di next. Oke, untuk tingkat resiko dari bisnis yang direncanakan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk poin 7 ini, tingkat resiko dari bisnis yang direncanakan. Berisi dari faktor-faktor resiko yang penting dan upaya antisipatif untuk menghadapi resiko yang akan muncul selanjutnya atau di kemudian harinya dalam perencanaan bisnis. Kemudian untuk tingkat resiko bisnis secara keseluruhan, di sini ada uraian yaitu banyak produk yang terjual, harga per produk, pendapatan bersih, pengeluaran, biaya pengadaan bangunan, biaya produksi, harga bahan utama, dan tingkat probabilitas terjadi. Dengan skenario normalnya 92%, pesimis 70%, 50%, dan optimis 90%. Dan terakhir di sini ada poin 8 yaitu jadwal penting tahap realisasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya baik, selanjutnya ada jadwal penting tahap realisasi bisnis. Bisa di next. Ini adalah Gantt chart dari PT R4 Collection, di mana ada perencanaan spek pemasaran, lalu ada perencanaan spek teknis, dan yang terakhir ada perencanaan aspek manajemen operasional dan juga aspek keuangan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.